Selamat pagi anak ibu kelas 10. Kita akan membahas topik tentang ras, etnis, dan gender. Apa itu ras? Ras adalah pembedaan anatomi tubuh, ya. Contohnya warna kulit, kemudian warna rambut dan mata, kemudian tinggi badan. Contohnya seperti orang Jepang. Pada umumnya ya mereka itu pendek ya. Kemudian kalau orang Amerika atau orang Barat pada umumnya tinggi badan mereka itu melebihi 2 meter. Nah itu dia yang disebut dengan ras contohnya. Kemudian kalau etnis itu adalah penyebutan terhadap kelompok yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat istiadat. Ya. Misalnya adat Karo, kemudian misalnya etnis China, ya kan, kemudian misalnya etnis Batak, ya kan, kemudian etnis Melayu, nah seperti itu contohnya. Kemudian kalau gender, perbedaan fungsi ya antara perempuan laki-laki, ya. Perbedaan fungsi antara perempuan dan laki-laki ini sering disalahartikan ya. Gender ini tidak merupakan pembedaan jenis kelamin ya, bukan. Gender ini adalah adanya pembedaan fungsi atau peran atau pekerjaan wanita dan pria ya, yang sering dikelompokkan oleh masyarakat. Baik, kita akan melihat apa sih masalah-masalah yang terjadi dari masa ke masa tentang ras, etnis, dan gender ini. Yang pertama adalah terjadinya diskriminasi rasial dan etnis. Diskriminasi rasial dan etnis ini adalah adanya ras dan etnis dipandang sebelah mata gitu loh. Artinya seperti ini, seperti misalnya kalau dia etnis Tionghoa atau etnis Melayu, sepertinya memiliki martabat yang berbeda begitu. Ini diskriminasi ya. Misalnya ras dan etnis tertentu dipandang rendah dan tidak memiliki martabat kemanusiaan. Nah itu dahulu ya anak-anak ibu. Permasalahan seperti contoh ya, kalau misalnya kulit hitam di Amerika pernah kehilangan haknya gitu loh. Karena mereka kulit hitam, adanya pembedaan hak antara kulit hitam dan kulit putih. Itu dahulu ya sayang. Yang bukan kulit putih begitu, ruang gerak mereka itu dibatasi. Ini sangat diskriminasi sekali ya. Kemudian selanjutnya Nelson Mandela ya sebagai pejuang kulit hitam dari Afrika Selatan pada 5 Juni 1991, diskriminasi ini ya dicabut gitu loh. Artinya diskriminasi hukum pembatasan ruang gerak kulit hitam tadi itu dicabut. Jadi artinya derajat kulit hitam dan kulit putih sama setelah Nelson Mandela perjuangkan. Kemudian ada juga pendeta Martin Luther King ya. Dia memperjuangkan dihapusnya diskriminasi rasial. Kemudian Adolf Hitler ya, ini dari Jerman ya anak-anak ibu. Dia membunuh banyak sekali orang Yahudi karena budaya Yahudi itu, orang Yahudi itu dianggap sebagai kelompok yang lebih unggul daripada yang lain ya. Kemudian kalau di Indonesia dahulu ya kita bisa lihat etnis Tionghoa atau Cina ya. Kalau dahulu memang sangat terjadi pembedaan, tetapi sejak Gus Dur ya pada kepemerintahan Gus Dur, Tahun Baru Cina itu sudah menjadi hari libur pilihan. Nah, kalau diskriminasi gender ya, pembedaan antara peran ya pria atau wanita itu sebenarnya dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya. Kalau di Indonesia misalnya kadang-kadang derajat pria itu kan kadang lebih diunggulkan ya, apalagi kalau misalnya dalam satu keluarga belum punya anak laki-laki, ini kan dianggap sangat kurang beruntung gitu loh. Padahal sebenarnya kan derajat perempuan dan laki-laki
di hadapan Tuhan kan sama gitu loh. Tapi kalau di Indonesia masih sangat kental gitu. Tetapi di kemudian karena adanya kemajuan dan perkembangan zaman, kemudian perkembangan cara berpikir juga, memang diskriminasi gender ini pun lama-kelamaan sudah berkurang ya. Diskriminasi gender ini juga salah satu contohnya ketika misalnya kalau dia pria nggak boleh menangis ya, kalau wanita itu harus membantu ibu. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah apa ya dikatakannya, budaya kita gitu loh. Padahal sebenarnya tidak ada pembedaan pekerjaan itu. Artinya menyuci piring itu pekerjaan semua, bukan karena kemudian saya perempuan, karena kamu perempuan kamu harus menyuci piring, tidak begitu. Seorang laki-laki pun bisa menyuci piring. Bukan berarti ketika dia menyuci piring dia kemudian langsung bencong, tidak. Kita yang masyarakat kita mengklasifikasikan misalnya menyuci piring di pekerjaan perempuan, kemudian menyuci kain pekerjaan perempuan. Kalau pekerjaan laki-laki itu misalnya harus yang lebih keras. Sebenarnya tidak ada pembedaan pekerjaan. Semua pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh pria, dapat dikerjakan oleh wanita. Apalagi sekarang kan sudah ada kesetaraan gender ya. Artinya sudah ada diberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga sekarang sudah memiliki ruang gerak yang sangat luas ya, bebas ya. Perempuan pun sekarang banyak yang menjadi menteri, perempuan juga ada yang menjadi pemimpin perusahaan gitu. Artinya ruang gerak wanita itu sudah semakin luas. Jadi diskriminasi gender itu lama-kelamaan semakin mengikis ya, karena memang kita sudah memiliki pandangan ya, cara pandang yang benar, tetapi jangan pula kebablasan. Akhirnya kita menjadi lupa akan kodrat kita sebagai perempuan. Kadang-kadang kan dunia jadi terbalik, seperti sinetron Dunia Terbalik itu ya. Jadi laki-laki di rumah terus perempuan keluar rumah, itu pun kurang bagus. Sebenarnya sih memang bergantung kepada kesepakatan, tetapi kodrat sebagai wanita ya dan kodrat sebagai pria itu tetap harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Bukan berarti jadi kebablasan ya. Jadi wanita bekerja kemudian prianya jadi di rumah, itu saya rasa perlu kesepakatan ya. Kemudian mari kita lihat, mari kita pahami bagaimana pandangan Alkitab terhadap ini gitu loh, terhadap ras, etnis dan gender ini ya. Bisa kita baca di Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Artinya tidak ada pembedaan loh ya. Tidak ada pembedaan misalnya ini orang Nias, kamu orang Batak Karo, kamu orang Batak Melayu, bukan Batak Melayu ya. Kamu Batak Toba. Kalau orang Karo malah kadang tidak suka dibilang Batak ya. Kalau Melayu bukan Batak, kamu etnis Melayu, kamu ini gitu. Kalau di hadapan Tuhan tidak ada pembedaan, kita semuanya sama ya. Mau Melayu, mau etnis misalnya Tionghoa, apakah itu Batak, apakah itu orang Karo, itu semuanya sama, nggak ada pembedaan. Jadi kita itu jangan membeda-bedakan, jangan terlalu sukuisme pula ya. Kalau aku itu hanya bergaul dengan orang Batak melulu, orang Karo melulu. Jadi masing-masing itu punya kelebihan kekurangan. Artinya kita bisa saling menutupi satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kita buka juga di Lukas 10. Agak cepat Ibu ya sayang semua ya. Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 ya, kita baca. Lukas 10 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan ya. Lukas 10 ayat 25. Ini dia. Sampai 36. Ini sangat apa ya? Orang Samaria yang murah hati, ya.
Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ya. Mana tadi? "Dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Masih jalankah? Ya, jawab Yesus kepadanya, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari sini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ini kan cukup memukul ya. Kenapa ibu katakan memukul? Yang pertama tadi yang lewat itu adalah seorang imam. Ya. Yang jatuh itu, yang jatuh ke tangan penyamun itu adalah ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Ia jatuh ke dalam tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Yang pertama lewat di situ adalah imam. Kemudian ada orang Lewi. Imam itu siapa? Imam itu adalah pelayan Tuhan ya, di sinagoge itu, ya, di bait Allah itu ya. Kemudian Lewi, orang-orang Lewi adalah orang-orang yang memberi diri kepada Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau disebut orang Lewi, orang udah semua tahu kalau orang Israel itu disebut orang Lewi adalah orang-orang yang memang bekerja khusus untuk berdoa, untuk melayani Tuhan di rumah ibadah itu. Tetapi yang terakhir siapa yang datang? Orang Samaria. Orang Samaria itu adalah tergolong orang yang sangat direndahkan gitu loh. Orang Samaria itu tidak dianggap karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan mereka itu yang di luar batas di luar batas kebenaran lah begitu. Tidak dianggap seperti itu. Tapi ternyata yang datang membantu seorang yang dirampok oleh penyamun tadi adalah orang Samaria gitu loh. Jadi artinya siapakah yang dianggap, siapakah sesamaku manusia? Ya orang Samaria. Artinya begini, ternyata orang Samaria gitu loh yang memanusiakan manusia, itu orang Samaria. Jadi nggak perlu kita, aku etnis Melayu, aku etnis Batak, kami orang Nias, kami orang Tionghoa loh misalnya, atau kami orang Jogja atau Jakarta atau orang Jawa gitu ya. Yang terpenting itu adalah hati dan perbuatan kita, bahwa kita enggak membeda-bedakan. Kita ada ketika orang lain membutuhkan kita. Kalau kita keren juga kita enggak berarti bagi orang lain, di hadapan Tuhan itu enggak berarti gitu loh ya, anak-anakku ya. Jadi jangan melakukan pembedaan-pembedaan.
Di hadapan Tuhan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa hidup. Apakah kita itu etnis apa saja, apakah saya itu sebagai orang Karo, tapi kalau saya itu nggak punya jiwa untuk memanusiakan manusia, ya nggak berguna gitu ya sayang. Kemudian kita akan lihat Keluaran 22 ayat 21 ini Bu bacakan aja lah ya supaya terang benderang gitu. Bagaimana sih pandangan Alkitab, apa yang diinginkan Alkitab gitu loh terhadap kita ya, adanya perbedaan-perbedaan kita dengan orang lain. Keluaran 22 ayat 21. Karena kalau kita tidak berbeda, kemudian kita semua satu jenis ya, kan tidak meriah juga itu. Tidak semangat kita ya. Kalau warna-warni itu baru mantap ya. 22 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang yang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah ini peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Luar biasa loh ya. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang yang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Hidup ini kan seperti roda loh ya, roda pedati berputar terus. Hari ini kita bisa di atas, besok kita di bawah ya. Jadi perlakukan orang lain semua sama seperti ketika engkau memperlakukan dirimu. Kalau kita ingin orang lain melakukan hal yang baik kepada kita, ya tentu kita juga harus melakukan hal yang sama terlebih dahulu kepada orang lain ya sayang. Kemudian Kejadian 2 ayat 18 ini adalah tentang bagaimana Allah menciptakan manusia yang lain, bagaimana Allah menciptakan Hawa adalah sebagai penolong yang sepadan ya sayang. Penolong yang sepadan artinya begini, Allah menciptakan kita itu untuk menjadi penolong loh bagi sesama kita gitu. Jadi kalau kita kuat, kalau kita besar, kalau kita hebat, kalau kita kaya, sebenarnya kita itu harus menjadi penolong bagi orang lain gitu. Bukan seolah-olah kita jadi sombong ya karena kita kaya, kita cantik, kita modis, akhirnya kita jadi menyingkirkan orang lain. Tidak, bukan itu yang diinginkan Tuhan daripada kita semua, khususnya pengikut Kristus ya. Jangan melakukan pembedaan-pembedaan, lakukanlah secara berkeadilan ya, apalagi di dalam ras, etnis dan gender. Jangan bersifat terlalu membeda-bedakan, karena Allah memang menciptakan kita berbeda supaya kita dapat saling melengkapi, karena perbedaan itu adalah kekayaan. Sampai di sini dulu topik pembahasan kita mengenai ras, etnis dan gender. Selamat pagi dan shalom.